Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, apa mau dikata Manchester United hancur berantakan ini, kalah derby Manchester 3-0 sekaligus menjadi kekalahan pertama bagi Ruben Amorim ya menghadapi Manchester City sebagai head coach dari Manchester United. Musim lalu sekali menang sekali kalah, bahkan menang di Etihad, tapi di pertandingan kali ini sebenarnya situasi yang lebih positif. Sebelum pertandingan ini lebih berada pada kubu Manchester United menurut gue ya, dengan kemenangan sebelum jeda internasional yang mereka dapatkan, lalu juga bagaimana situasi squad yang mereka menurut gue punya opsi mungkin lebih banyak karena Manchester City lebih banyak pemain yang cedera. Tapi tidak demikian dengan situasi di atas lapangan dan terutama dari sisi hasil. Bagaimana Manchester United justru akhirnya kebobolan 3 gol tanpa balas, dan ini menjadi pembeda sekaligus juga gap ya menurut gue yang menunjukkan bagaimana posisi kedua klub. Gue akan kesana di akhir review kali ini, tapi gue ingin membahas atau memulai dulu dari situasi komposisi yang diturunkan oleh kedua tim. Donnarumma debut Premier League bersama dengan Manchester City. Ada Gvardiol juga yang baru pertama kali bermain di Premier League. Haaland bermain, Foden, Tijani Reinders, dan juga Kusenov menjalani derby Manchester pertamanya. Tentu saja Donnarumma pun juga demikian. Bagaimana dengan Manchester United tampil tanpa Cunha, tampil tanpa Mason Mount, tampil tanpa Diogo Dalot? Ada perubahan yang terjadi, di mana Nocer Mazraoui yang absen sepanjang awal musim ya di 3 pertandingan awal, bahkan 4 di semua kompetisi, dipercayakan langsung sebagai starter di wingback sebelah kanan. Amad Diallo yang biasanya bermain sebagai wingback sebelah kanan digeser ke depan sebagai gelandang serang sebelah kiri. Mbeumo sebagai partnernya, Sesko di depan. Lalu perubahan juga terjadi di gelandang, di mana Manuel Ugarte tampil sebagai starter pertama kali untuk musim ini di Premier League, diduetkan dengan Bruno Fernandes. Dorgu di kiri, 3 center back tidak berubah ya. Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw. Kiper seperti diinformasikan di preseason, Altay Bayindir yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Di babak pertama selama 10-15 menit awal, menurut gue Manchester United tampil bagus. Walaupun Manchester City langsung mendapatkan peluang di 15 detik awal melalui Haaland, hampir saja tendangan dari sudut sempit sebenarnya ya. Tapi setelahnya Manchester United menurut gue tampil lebih oke. Mereka tampil lebih tenang, mereka berusaha untuk mencari peluang dan juga momentum. Namun ini ternyata tidak berjalan lama, karena setelahnya Manchester City perlahan mengambil alih possession, memaksa Manchester United lebih banyak bertahan. Di menit ke-18 gol tercipta pertama untuk Manchester City, di mana diawali dari crossing Dorgu. Menurut gue tusukan Bernardo Silva dari sisi sebelah kiri Manchester United, kanan Manchester City, crossing yang dilakukan pertama masih membentur pemain Manchester United, dan yang kedua menemui Foden 1-0. Dan di pertandingan penting seperti derby ini, gol pertama ini menurut gue vital fungsinya, dan sayangnya ini didapatkan oleh Manchester City. Setelah Manchester City mendapatkan gol pertama, yang sebelum gol ini tercipta Manchester United yang tampil lebih bagus, agresivitas lebih bagus, determinasi pun juga demikian, berubah. Manchester City justru kualitas permainannya lebih tinggi, sementara Manchester United nampak agak down ya permainannya, dan Manchester United seperti terdominasi di sisa babak pertama. Hampir sepanjang mungkin sekitar 25 menit pertandingan setelah gol itu tercipta, Manchester United lebih banyak terdominasi oleh Manchester City. Peluang pun juga ada setidaknya sekitar 2 atau 3 peluang dari Manchester City terjadi setelahnya. Yang mengakibatkan menurut gue kenapa Manchester United tampil tidak oke di babak pertama. Pada saat itu gue menilai bagaimana akurasi umpan dari Manchester United, terutama seperti ketika mereka masuk ke sepertiga akhir, terlalu terburu-buru, banyak umpan yang tidak bagus. Gue juga menilai bagaimana Bruno Fernandes ya, kualitasnya tidak bagus di babak pertama. Tidak ada umpan kunci bahkan dari Bruno Fernandes di pertandingan tadi di babak pertama. Lalu gue juga melihat ancaman dari Manchester United lebih dominan dari seorang Mbeumo. Tapi seiring dengan waktu berjalan di babak pertama, justru ancaman itu semakin kurang kualitasnya dari seorang Mbeumo. Dan ya gue juga menilai bagaimana permainan antara Mbeumo dan juga Mazraoui
sering banyak salah komunikasi. Benjamin Sesko pun juga demikian. Passing akurasinya hanya sekitar 50%-an di babak pertama, menunjukkan bahwa ya dia pun juga banyak salah pengertian ya yang terjadi. Ada satu shot on target dari Benjamin Sesko di babak pertama, itu masih bisa di save oleh Donnarumma, tendangan yang tidak begitu mengancam sebenarnya. Miskin peluang menurut gua Manchester United di babak pertama, dan memasuki babak kedua sebenarnya ada harapan. Paling tidak ini terjadi hampir sekitar 8 menit di babak kedua terjadi. Salah satu perbedaan besar yang terjadi bagaimana Ruben Amorim lebih mendorong Bruno Fernandes ke depan. Dan ini merubah situasi cukup signifikan. Bagaimana kreativitas misalnya dari Manchester United, mereka juga lebih agresif dalam melakukan pressing. Mereka lebih banyak mendapatkan peluang dan juga momentum. Mereka lebih banyak juga membuat situasi berbahaya ya, walaupun demikian ini juga masih sulit untuk bisa menembus jala dari Donnarumma karena Manchester City lebih banyak mengambil situasi bertahan. Dan di 8 menit awal babak kedua gue juga melihat bagaimana Manchester City ini sebenarnya juga kesulitan ketika mereka ingin build up. Nampak pressing dari Manchester United ini cukup bagus sehingga Manchester City akhirnya lebih banyak melakukan umpan-umpan direct dari belakang, dan ini cukup ya mudah terbaca oleh pemain belakang Manchester United maupun pemain tengah. Tapi bencana justru terjadi di menit ke 53, 8 menit setelah Manchester United tampil lebih bagus sebenarnya di babak kedua. Ada error dari Luke Shaw yang ingin melakukan umpan, mungkin di sana ada salah koordinasi dan berhasil dicuri bolanya, dan akhirnya itu gol ketiga. Di gol kedua diawali oleh lemparan ke dalam. Sobat Football United. Agak sedikit kacau di sini. Lemparan ke dalam Manchester United, Leny Yoro dan juga beberapa komponen lain di lini belakang Manchester United menurut gue gagal untuk bisa membaca situasi. Ada aliran bola yang dilakukan oleh Manchester City dimulai dari lemparan, lalu ada kerjasama antara Foden dan juga Yeremi Doku, lalu dia melakukan umpan kepada Haaland yang akhirnya bisa menaklukkan penjaga gawang Manchester United Altaba ini, dan ya menyebabkan Manchester United justru akhirnya harus tertinggal setelah usaha yang ingin mereka lakukan. Nah, Manchester United setelahnya berusaha lagi sampai akhirnya ada error lagi yang dilakukan kali ini oleh Luke Shaw menurut gue. Salah umpan tadi yang gue sebutkan ya di gol kedua, ternyata itu adalah gol ketiga, Akhirnya ada umpan direct dari belakang menuju kepada Haaland yang lepas dari posisi offside ya, karena dia lari dari lapangan tengah. Dan akhirnya menaklukkan kembali Altay Bandir 3-0. Sebelum gol ketiga sebenarnya juga ada situasi bagaimana Manchester City nyaris betul membuat gol ketiganya. Ada serangan yang sebenarnya mereka lakukan dengan bola-bola direct ya. Karena seperti gue katakan tadi, di babak kedua Manchester United lebih banyak mengurung Manchester City. Manchester City pun juga ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak melakukannya dengan possession. Mereka betul-betul mengincar sisi-sisi kosong. Mereka memberikan bola-bola daerah. Dan ini yang gue sayangkan tidak bisa diantisipasi oleh lini belakang Manchester United, sehingga akhirnya mereka mendapatkan momentum dan juga peluang di babak kedua khususnya. Manchester United sendiri di sisa pertandingan mereka terus berusaha untuk mencari gol ya. Ada beberapa peluang misalnya dari Mbeumo, misalnya dari Casemiro, Dorgu pun juga beberapa kali mendapatkan situasi shooting ataupun sundulan di sana ya. Tapi pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta. Ada volley dari Mbeumo yang masih bisa di-save oleh Donnarumma. Lini belakang Manchester City juga menurut gue tampil lebih solid. Mereka lebih bisa membaca situasi. Dan Manchester United di samping finishing yang tidak bagus, ada juga sisi ketidakberuntungan misalnya yang terjadi, lalu juga monoton yang terjadi di sana. Bagaimana gue lihat Manchester United lebih banyak memfokuskan serangan itu terlihat sekali ya dari Bryan Mbeumo. Dan akhirnya ya gagal untuk mendapatkan gol di Etihad. Secara keseluruhan ini merupakan pukulan telak bagi Manchester United. Setelah mereka mendapatkan hasil yang positif ya sebelum pertandingan ini, sebelum jeda internasional, tapi mereka harus terkapar di Derby of Manchester ini. Tapi di sisi lain juga gue melihat seperti gue katakan tadi di awal, ini menunjukkan
di mana situasi Manchester City dan juga Manchester United. Ada gap di sana, dan gap ini bukan hanya tercipta karena pertandingan ini saja, enggak, tapi bagaimana proses yang sudah terjadi sebelumnya. Bagaimana Manchester City misalnya dengan manajemen yang lebih solid, bagaimana dengan Pep-nya. Sementara Manchester United ini kan seperti kayak setback ya. Mereka mengatur ulang situasi di klub dan juga situasi di squad, baik itu di klub maupun juga di atas lapangan begitu. Dengan hadirnya Ruben Amorim musim lalu, ada sistem yang berbeda, formasi, filosofi, dan lain-lain. Dan ternyata gapnya bukannya menyempit, sejauh ini justru melebar menurut gue. Ya, proses adalah proses menurut gue. Ini tidak bisa ditiadakan. Mau dikatakan ya proses terus. Ya memang iya, mau gimana. Ini memang situasinya. Manchester City lebih terdepan di sana, dan Manchester City termasuk klub yang dibicarakan punya peluang untuk berburu gelar juara. Sementara Manchester United situasi untuk bisa berada di posisi zona Eropa saja masih tanda tanya ya kan. Ini salah satu hal yang menunjukkan bagaimana besarnya gap antara City dan juga United di musim ini begitu. Bahkan ini sudah terjadi di awal-awal ya perbincangan terkait dengan hal ini. Dengan kekalahan ini Manchester United turun peringkatnya, saat ini berada di peringkat ke-14 minus 3 selisih golnya, sementara Manchester City plus 4 selisih golnya, nilai 6, 2 kemenangan membawa Manchester City berada di peringkat ke-8. Pertandingan selanjutnya bagi Manchester United ini akan menjadi pertandingan juga yang tidak mudah. Mereka akan menjamu Chelsea di Old Trafford. Sebelum gue akhiri, gue juga ingin mengatakan bahwa di pertandingan ini Manchester United buruk di semua lini menurut gue. Lini pertahanan jelas kebobolan 3 gol. Lini tengah kurang kualitas. Lini depan masih sama masalahnya. Tidak ada gol yang tercipta ya. Lini depan bermasalah. Jadi memang buruk ini menurut gue kesimpulan bagaimana situasi Manchester United di derby Manchester kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, gue yakin Sobat Football United juga punya komentar dan lain-lain. Silahkan drop. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.